Dan jika Dia yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati juga akan menghidupkan tubuhmu yang panah itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Sakit bang, dari aku kasih bang, tapi diusir. Kepepet kalau JO. Belum lagi bang, dalil yang sementara aku mau baca tapi nggak didengarkan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada. Host Bang Juma di kick aja host. Bang Juma di kick aja host. Nggak ada. Aku lagi sedih bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba bayangkan itu bang, 1 Yohanes 3 nomor 2 aku belum baca loh bang. Mama. Sama 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya bang. Sedih bang, sakit, soalnya kakiku keinjak meja. Aduh, baru tahu kaki bengkak diinjak meja rupanya bang. Aduh Bang Juma ini yang di host, yang di bawah ini di kick aja, yang ketawa-ketawa di kick host. Jadi si Lipingnya itu teman-teman, si Liping itu kan blokir aku tuh. Iya, dia blokir aku. Kenapa? Karena pas dia lagi live jualan karpet, saya komen di bawah, oh ternyata penghujat ini penjual karpet toh. Lalu bukan pendeta begini, ya, bukan pendeta teman-teman, kirain pendeta sama teman-teman si Liping, bukan. Lalu istrinya bilang gini, Suma. Ya, terus Liping bilang, apa yang dibilang? Apa Liping yang Suma? Blokir aja, blokir. Akhirnya waktu itu saya diblokir sama dia. Ada PT saya. Nah, tadi dia bersopan-sopan ria. Bang Suma, kami ini Kristen sejati, tidak akan menghujat. Apa pula sebelum kau ketahuan kalau kau itu adalah penjual karpet, kau tahu kau itu penghujat kelas kakap. Kau itu dulu kau sering di komalnya Mikana. Kau itu penghujat, tapi karena sudah ketahuan kau di Medan penjual karpet di pasar, dan teman-temanku tahu kau di pasar mana, kau udah diketahui di mana menjual. Akhirnya kau sekarang bermanis-manis kan, Kau bilang kau yang punya hak menjelaskan Bible. Faktanya saya yang lebih paham dari you. Diam. Aduh, kalau Bang Juma ngomongnya gitu itu panas bener nih. Aku panas sekali, ingin blokir saya nih. Semakin panas. Jadi tadi langsung diblokir oleh Living Gurunda, akun Gurunda. Gak, soalnya tadi kan saya kan naik ke atas, dia tanya tuh tentang Al-Quranul Karim. Saya sudah menjelaskan ya kan ya, ketika Allah minta Allah disembah, Allah tidak pernah mengatakan kata kami. Katanya aku tidak bawa dalil teman-teman, padahal dalil aku sudah sajikan. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25 tadi itu saya sudah bacakan di depan mereka, tapi dibilangnya aku nggak bawa dalil. Artinya memang dia pembohong, pendusta. Pembohong dia itu, pendusta. Katanya Bang Suma nggak bawa dalil, nggak bawa apa-apa. Jadi yang saya bacakan nama arsalna Al-Quran, bagaimana Allah menjelaskan kemudian kami tidak mengutus seorang rasul sebelum engkau kecuali aku wahyukan kepadanya. Apa kata Allah? Annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Tidak dikatakan la ilaha illa nahnu, tidak ada Tuhan selain kami. Enggak.
La ilaha illa ana fa'budun. Maka sembahlah aku, tidak dikatakan sembahlah kami. Udah aku jelaskan sama mereka. Itu pun saya sudah kasih data Markus 9. Apa katanya? Jangan bawa-bawa kitab kami. Jangan bawa-bawa kitab kami. Markus 9 nomor 30-31. Lalu mereka menyerahkan anak manusia kepada manusia. Lalu mereka membunuh dia. Lalu setelah hari ketiga dia bangkit. Siapa dia di situ? Kalian katakan Yesus. Kok Yesus mengatakan dia? Mencret. Jangan jelaskan kitab kami, kata dia gitu. Jangan jelaskan. Jangan jelaskan. Dia ingin membatasi orang yang paham Bible yang beda keyakinan. Terus saya bawa data, teman-teman sekalian. Dalam Roma 8 nomor 11 itu memang adalah pukulan maut. Itu pukulan maut itu. Pukulan maut. Kenapa? Karena di situ jelaskan tubuh manusia mati, tetapi akan bangkit tubuh tersebut bila mana roh yang membangkitkan tubuh Yesus berdiam di dalam manusia. Maka roh yang membangkitkan tubuh Yesus juga adalah roh yang membangkitkan tubuh manusia lainnya. Jadi tubuhnya Yesus mati, tubuhnya manusia juga mati, sama-sama mati kan? Sama-sama biologis, bukan? Kenapa dikatakan sama-sama biologis? Kita lihat di dalam Yohanes 17. Di Yohanes 17 kitabnya orang Yahudi itu sendiri, mereka yang mengatakan, mereka yang menceritakan. Nomor 16-nya apa kata Yesus? Dan mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku juga bukan dari dunia ini. Mereka siapa? Mereka muridnya. Berarti muridnya juga sama seperti Yesus, bukan dari dunia ini. Belum lagi di dalam 1 Korintus 15 nomor 48, teman-teman. Apa katanya? Makhluk-makhluk surgawi, makhluk-makhluk uranon, makhluk-makhluk langit sama seperti Yesus yang juga adalah makhluk langit. Firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia. Ya kan ya? Menjadi manusia. Lalu kita juga berasal dari firman. Matius 4 nomor 4. Dagingnya Yesus berasal dari firman, kita juga berasal dari firman. Kita punya roh, kita punya daging. Terus kemudian di dalam Roma 8:11 tadi, jika roh yang menghidupkan tubuh Yesus berada di dalam kamu, maka roh yang membangkitkan Yesus tadi juga akan membangkitkan tubuhmu yang fana. Sama, gak ada bedanya dengan Yesus. Filipi 2 nomor 6. Dewa Theos mengosongkan diri, tidak mempertahankan kemudian kedewaannya, keteosannya, melainkan mengosongkan diri, turun menjadi hamba, mengambil rupa manusia, daging, ya sama. Lalu taat, bahkan sampai taat di atas tiang salib, ya sama. Bedanya nggak ada. Jadi kesalahan fatal yang dia lakukan tadi itu, dengan mengatakan Yesus ada, oh no, siapa yang menghidupkan Yesus? Dia bilang, oh dia ada, oh data saya sajikan. Hancur dia. Lebih mudah meruntuhkan ketuhanannya yang dia bangun daripada yang lain. Kalau yang lain masih bisa loncat-loncat, ini nggak bisa lagi. Nah, terus di awal saya ditanya, beraninya dia bertanya, Suma, menurutmu mana yang benar, mana yang salah antara Yesus, antara Edis dan Bom-Bom? Waduh, kau tanya saya ini gurunya Edis. Kau tanya saya, tidak mungkin saya menyalahkan murid saya. Ketika murid saya mengatakan bahwa salib itu adalah rencana iblis, bagaimana mungkin seorang guru ingin bertentangan dengan muridnya sendiri? Mustahil itu terjadi. Maka ketika saya ditanya, mana yang betul menurut saudara Suma antara Edis dengan Bom-Bom? Apa jawaban saya? Ya, namanya juga saya penuh dengan Roh Kudus, ya kan ya? Saya menjawab, dua-duanya benar. Edis benar, Bom-Bom benar. Karena Bom-Bom mengatakan rencana penyaliban itu rencana Bapa. Betul.
betul. Edis mengatakan penyaliban itu rencana iblis, juga betul. Permasalahannya di sini adalah Bom tidak mengerti bahwa Bapak yang dimaksud di situ adalah iblis itu sendiri. Kok bisa begitu? Ya, Yesus yang berkata, bukan Bang Suma. Makasih Bang Afida, barakallahu fiik wa ahlikum. Dia mengatakan apa Yesusnya? Iblislah yang menjadi bapakmu sampai kamu mau membunuh aku. Kamu ingin membunuh aku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti yang merencanakan pembunuhan terhadap Yesus adalah Bapak. Tapi iblis menurut Yesus. Jadi dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Kenapa demikian? Coba kita baca di dalam 1 Yohanes 3 nomor 8. Segala perbuatan dosa itu berasal dari iblis. Saya ulang. 1 Yohanes 3 nomor 8. Semua perbuatan dosa, pekerjaan dosa itu berasal dari iblis. Segalanya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi segala sesuatu yang berasal dari dosa itu berasal dari iblis. 1 Yohanes 3 nomor 8. Sekarang menyalib Yesus dosa atau bukan? Dosa. Berarti keinginan menyalib Yesus itu berasal dari titik-titik S. Berdasarkan 1 Yohanes 3 nomor 8. Jadi ketika saya ditanya seperti itu, mana yang benar? Dua-duanya benar. Edis muridku ini benar. Bom juga ini adalah pelawakku juga benar. Jadi antara murid saya dengan badut saya, dua-duanya betul. Jangan kau tanya itu, karena saya tidak mungkin menyalah-nyalahkan murid saya. Bijaksana gitu. Sekali ya, bijaksana sekali ini. Oh, iya. Luar biasa, bijaksana luar biasa. Selamat pagi. Baru pagi. Selamat Lama gak ngobrol, abangku tercinta. Ini Pak Den nih yang bilang kalau Edis itu sesat Gurunda katanya kita. Bukan. Waduh, jangan Edis, begitu. Edis bukannya sesat, dia itu penyesat, dia harus bertobat ya. Waduh, itu sama dengan Bang Juba sama dengan Bang Juba bilang Bang Juba nih penyesat juga. Wah, jangan gitu di gurunya nih. Murid saya itu Bang. Jangan bilang Edis sesat. Dalam poin ini. Kalau Alkitab itu berkata begini, penyesat itu harus digantungkan lehernya besi, rantai besi, terus dibuang ke laut. Waduh, kasihan Edis. Ya udahlah, aku ikhlaskan murid saya satu itu, silakan. Kenapa? Iya. Dia ditukar dengan kulkas bekas juga nggak laku kok. Dengan apa aku ikhlas. Sebentar, ada pertanyaan dari Bang Yolanda itu ke Bang Juma. Apa Yolanda? Silakan. Apa urusan ngomong apa Bang Yolanda? Silakan. Maksudku Bang, di Indonesia ini sibuk aja Tito ini ngurus agama sana, agama sini, aman-aman aja, kenapa sih? Bukan sibuk. Terus? Bukan sibuk. Dua agama ini loh Bang, memiliki, ya. Kalau emang agama kita, Anda bertanya, agama kita baik, kita jalani. Agama si D itu baik, jalani aja. Itu Bang Juma baru jawab. Yolanda. Itu urusan saya sama Tuhan saya kan, jadi Gantian dulu, jadi gantian gini dulu ya. saudara. Islam itu agama syiar. Apa agama syiar itu? Agama tablik. Apa tablik itu? Menyampaikan, menyeruh. Serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan cara yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara baik. Jadi di Islam itu diperintahkan untuk menyampaikan Islam. Sampaikan Islam. Yang mau beriman silakan, yang tidak mau beriman juga silakan, tapi sampaikan aja dulu. Sampaikan. Soal orang percaya tidak percaya itu hak mereka. Farikan hakka, farikan huda. Jadi kenapa kau pakai kitab orang lain? Waduh, jangan kencang-kencang lah Edi. Semalam kan sudah lunak kau Edi. Waduh. Sabar dulu Edi ya. Sabar dulu. Ini memang dia kalian tahun 50. Waduh, semalam kan sudah lunak. Jangan
Saya turunkan ya. Saya juga ini Bang Saya Dini. turunkan ya. Saya turunkan ya kalau Turunkan jangan aja, pribadi Kau ya. nggak percaya kita mau bangsa. Ajaran kaki keluar itu. Padahal semalam sudah lunak Guruda kan. Waduh sampai Enggak, subuh. soal lupa Bang. Lupa tadi pagi jam 6 tepatnya kan dia harus minum obat. Anak-anak lupa kasih obat. Maafkan. Bang Juma, saya boleh bertanya Bang Juma ya? Sebelum Bang Yolanda dengan Bang Denny ya. Ini Bang Juma. Kan narasi tentang penyelebihan karya iblis ini kan dari Bang Juma gitu kan. Nah, kemudian muncul anak muridnya Bang Juma nih, Edis. Menyampaikan. Nah, yang jadi masalah ketika Bang Juma menampaikan narasi itu, kok nggak ada yang berani menyerang Bang Juma gitu. Semua takut gitu. Nah, ketika Edis menyampaikan muridnya, oh langsung berani. Apa karena berani sama muridnya aja, sama gurunya nggak berani gitu Bang Juma? Silakan Bang Juma. Oh, jadi begini, saudara, itu artinya tendensi tentang fulus itu sangat kental di situ. Artinya bahwa pencapaian yang dilakukan murid saya Edis dengan banyak berhasil mencuri perhatian orang Indonesia ya, sampai penontonnya itu banyak katanya, tembus sampai berapa juta nonton sekali live dia. Itu ternyata yang iri dan yang cemburu dari kalangan mereka sendiri, khususnya mereka yang kemudian kalah pamor dari perhatian jemaat di sosmed. Kenapa saya mengatakan itu? Kalau mereka mesti marah, kalau mereka mesti ngamuk, tidak setuju dengan penjelasan Edis, ya harusnya muaranya ke saya dong. Karena yang menjelaskan pertama sebelum Edis mengurai itu, sebelum dia mendapatkan kemudian pengajaran dari saya, Edis tidak pernah bahas itu, dan tak ada seorang pun Kristen di atas muka bumi ini yang membahas itu, nggak ada. Nggak ada. Sekali kemudian Kristen itu jatuh kepada data yang ada dalam Bible, mereka nggak setengah-setengah Bang. Mereka seketika itu membuat gereja. Makanya ada istilah gereja satanik. Ada kan? Pernah dengar kan gereja itu? Nah itu kenapa? Karena mereka membaca dalil-dalil yang ada di Bible itu sendiri. Kemudian yang kedua, kenapa mereka menyerang Edis? Karena kalau mereka menyerang Bang Suma punya data dalil dua, dari Al-Quran, dari Bible. Pertahanannya sangat kuat. Dan kemudian lucu, karena Bang Suma lebih mengerti, lebih paham tentang apa yang tertuang sekaitan dengan materi itu dibandingkan mereka. Semalam nih, sampai pagi malah, seorang pastor bertanya tentang dalil-dalil justru ke Bang Suma bertanyanya. Tidak percaya kalau di dalam Bible mereka itu di dalam Bible mereka itu ada tentang tanda Yunus itu, dia nggak paham. Kalau tanda Yunus itu adalah tanda untuk orang-orang jahat, dia nggak paham. Dia minta petunjuk. Nah itulah alasannya kenapa lebih menyerang Edis daripada menyerang Bang Suma sendiri. Padahal ilmu Edis itu diserap dari penjelasan Bang Suma tentang salib. Segitu Bang. Aku kalau ketemu Edis, dia belum bertobat, belum minta maaf. Tobing, aku lagi ngomong. Tobing, aku lagi ngomong kok, gimana sih? Jadi kalau aku ketemu Edis, dia belum bertobat, belum minta maaf, tak taruh tuh rantai di lehernya, tak lempar ke laut ya. Aduh, ini blender KW dah. Blender. Tegas orangnya. Blender. Bang Blender lagi sakit gigi semalam. Aku mulai di koma lagi, giginya sakit. Oh iya. Dikasih. Bang Blender sakit gigi. Dikasih stiker semalam. Hostnya katanya. Hostnya lagi sakit gigi katanya. Aku mulai Blender. Ya. Aku nunggu di bawah, tidak ada suaranya beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suaramu Blender, Masya Allah. Halo, selamat pagi. Apa kalau Ucil, ganti aja lah akunmu itu kok, jangan kasih nama seperti kayak gitulah. Jadi gini Bang ya. Siapa yang mau masuk duluan, ayo.
melawan Gurunda. Yolanda, sebentar, Ucil masih baru muncul ini, baru naik. Yolanda, saya aja. Oh, Yolanda turun. Iya. Ya, Bang Denny diistirahatkan dulu. Iya, Bang Denny cukup nyimak aja. Iya, dia kan ini ya, sudah Tuhan juga beli sekarang ya. Tuhan. Bang Denny udah jadi Tuhan tuh, udah jadi Tuhan Bang Denny tuh. Makin Tuhan. Tuhan akan gitu maksudnya. Jadi memang banyak makin parah Oten ini ya, makin banyak error. Kenapa? Sedikit ya Bang ya. Kenapa error? Mereka ini apa ya? Karena pengaruh doktrin. Belum, aku bicara sebentar aja lah bising kali. Kenapa banyak yang error? Kalian melihat ayat-ayat ya, kitab di dalam kitab kalian yang jelas-jelas itu menolak. Ya, itu masuk akal. Contoh satu ayat ini masuk akal. Sama saya. Tunggu dulu, aku sebentar 1 menit aja, 1 menit aja aku menyampaikan. Agak bakalan terbongkar. Aduh mah, udah mulai. Lanjut. Jaringan ya, aku punya jaringan yang putus-putus ya. Enggak, normal Gurunda. Nah, udah main kau Tobing, mulai kau Tobing, banyak kali kau. Silakan kau sama Bang Juma. Tobing mau mengadu Bang Juma, itu tandanya apa? Ya, materinya? Saya berdurasi 30 detik. Iya, sama si Juklipi Abbas. Itu kan asli ya, cuma ini kan karangan dia. 30 detik saya bernarasi, boleh? Oh, jaringan saya jelek. Silakan, cuma. Ya, kita yang penting gantian Bang. Cek. Aman Bang, aman. Aman ya? Aman, Oke, lanjut baik. Bang. Saya 30 detik. Di dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa iyada'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah itu adalah iblis yang durhaka. Kemudian Al-Quran mengatakan pada hari terakhir nanti, ya dari penghakiman, apa yang mereka sembah selain daripada Allah itu akan menjadi musuh bagi penyembahnya. Nah, Yesus mengatakan akan ada Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang. Orang-orang yang disesatkan ini sudah pasti adalah pengikut Yesus, tapi palsu kan gitu ya. Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada Kristus yang datang kepadamu, penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Ini sudah sering saya bahas. Pertanyaan saya, Kristus palsu yang menyesatkan banyak orang itu yang mana? Di Hindu tidak ada Kristus, di Buddha tidak ada Kristus, di Islam juga tak ada Kristus. Di Islam hanya diberitakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam datang di tengah Bani Israel, ditolak oleh kaumnya. Dan tidak ada umat Islam memakai nama Nabi Isa alaihissalam ke seluruh dunia menyesatkan banyak orang, itu nggak ada. Nah sekarang pertanyaannya, Kristus palsu yang dimaksud Yesus itu mana? Yang menyesatkan banyak orang itu mana? Jadi Kristus palsu ini dipakai namanya untuk menyesatkan banyak orang. Nah, Kristus palsu yang pernah ada di atas muka bumi ini itu di mana? Coba, silakan. Jadi kau harus belajar cuma nubuatan masa depan yang belum terjadi, yang sudah terjadi. Nubuatan tentang Kristus itu belum terjadi. Ya, tapi nubuatan tentang nabi palsu yang mati diracun sudah terjadi. Itu Muhammad. Paham kamu? Itulah kehebatan Alkitab kami. Gitu cuma. Karena klaim seperti itu, Tobing. Pertanyaan saya, Kristus tidak klaim. Saya punya dalilnya bahwa saya buatan nabi palsu mati diracun ada. Oke. Pertanyaan saya, Kristus palsu yang datang di abad pertama itu mana? Karena Yesus mengatakan Kristus palsunya itu datang kepada murid-muridnya. Nah, Kristus palsu yang datang di abad pertama mana? Dan mana orang yang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu? Silakan. Yang berbicara kepada Yesus. Murid-muridnya itu siapa maksudnya? Yang berbicara kepada Yesus, yang berbicara kepada Yesus di Bukit Zaitun.
Matius 24 nomor 4, 5 dan seterusnya. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, muridnya datang. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Nah, siapa penyesat? Mana penyesat yang memakai nama Yesus yang datang kepada murid Yesus di abad pertama? Silakan. Apakah yang keluar dari tanah? Atau muncul di Pulau Patmos? Silakan Tobing. Di situ telah datang Tobing ya. Yuk. Makanya kamu pelajari kata murid-murid di situ Zuma. Itu merangkup semua kami ini juga murid Tuhan Yesus. Kau paham? Nubuatan itu belum terjadi Zuma. Itu perkataan pada waktu dulu di depan para pengikutnya. Tobing. Itu sudah pasti, sudah terjadi. Masih ada. Ya, paham sekarang? Masih ada. Nubuatan masa depan. Masih ada kemudian yang bisa kau bantah dengan mengatakan kamu itu murid Yesus. Justru Yesusnya orang Yahudi ini berkata kepada sesamanya orang Yahudi. Di abad pertama muncul penyesat, memakai namanya, dan penyesat ini menyesatkan banyak orang. Anda itu adalah kandidat Anda itu kandidat yang sesat. Paham? Kandidat orang yang banyak yang disesatkan. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya Kristus palsu yang di abad pertama itu mana? Apakah yang keluar dari tanah? Apakah yang datang ke Ananias? Apakah yang datang kepada Paulus? Apakah yang dilihat Markus? Atau yang dilihat Maria di kuburan? Atau yang datang di Pulau Patmos? Yang mana di antara itu Kristus palsu? Silakan. Ya. Dan dari yang kau sebut ciri-ciri Kristus palsu tadi Zuma ya, satu pun tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Yang bertentangan satu-satunya dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus adalah bukan bertentangan. Yang bertentangan Kristus dengan ajaran Tuhan Yesus adalah si Muhammad. Memakai nama Yesus. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus. Datang di abad pertama. Pertanyaan saya, yang mana Kristus palsu yang dijelaskan Yesus? Apakah yang dengar? Gantian dulu Tobing. Jangan kayak pasar. Apakah yang keluar dari tanah? Apakah yang datang kepada Markus? Apakah yang tampil kemudian kepada Paulus? Yang datang ke Ananias? Atau yang ada di Pulau Patmos? Yang mana Kristus palsu itu? Harus di abad pertama datang kepada murid Yesus. Jangan ku cari yang lain. Jangan ku cari yang lain. Silakan. Datanya Kristus palsu datang di abad pertama seperti omonganmu. Jangan seperti Muhammad, pembohong. Oke. Yesus berkata ketika ditanya oleh muridnya, "Guru, apakah tandanya dan kapan itu terjadi?" Yesus berkata, "Waspadalah agar kamu di situ siapa? Orang Yahudi muridnya. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya." Jadi apabila ada yang berkata kepada kamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, pada abad pertama, siapa yang datang kepada muridnya mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun? Di mana tulisannya Mesias palsu itu datang di abad pertama? Itu loh Zuma pertanyaanku. Buktikan dulu baru bisa dijawab. Paham nggak kau? Yesus berbicara dengan orang yang hidup di abad keberapa? Kau bilang di abad pertama kan? Yesus berbicara di Bukit Zaitun dengan orang yang hidup di abad keberapa? Ayo. Itu nubuatannya tertulis jelas nggak di abad pertama bakal terjadi? Jawab. Yesus berbicara dengan orang yang hidup di abad keberapa? Jawab. Karena Mesias palsunya akan datang kepada orang yang diajak Yesus bicara. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu.
Berarti penyesatnya itu datang kepada oknum yang hidup di abad pertama. Kok kamu masih bertanya, mana abad Kamu pertama? tidak Loh, paham. penyesatnya Arti kamu itu walaupun ditunjukkan kepada mereka, Zuma, dengar Zuma, walaupun ditunjukkan kepada para muridnya, itu maksudnya kepada kami semua yang percaya kepadanya. Makanya ada tertulis kamu? di 2 Petrus Kok 2 kepada kamu? ayat kok 4. kepada kamu? Hei, tidak ada hubungannya dengan kamu. Yesus mengajar kepada orang-orang Yahudi, bukan pemakan babi, Ini bukan jawabannya, orang yang Zuma, ini tidak jawabannya ya. bersunat. Makanya ada jawabannya di 2 Petrus 2 ayat 1 ya. 2 Petrus 2 itu bukan oleh ucapan para rasul. Yesus. Hei, Ya, penyesat 2 itu Petrus siapa? 2 itu 2 Petrus 2 itu bukan ucapan Yesus. 2 Petrus 2 itu tidak dikenal oleh murid-muridnya yang duduk di Bukit Zaitun. Jangan kau mengajar sesuatu yang tidak Kita sesuai pakai dengan akal, Bibelmu. Makanya ada tertulis di Alkitab, pakailah akal orang bodoh berdebat sama orang bodoh. Sekarang ku tanya sama Muzima. Oke. Sekarang saya tanya sama mu, Yesus berbicara dengan siapa pada saat itu? Ku tanya dulu sama mu, Yesus berbicara kepada siapa di abad pertama? Kamu kan kau pakai logikamu. Ya pakai logikamu, pakai akalmu lah. Iya, kita pakai logikamu yang dangkal itu. Oke, Zuma. Masya Allah. Dari semua Kristus yang menampakkan diri, yang kau katakan adalah palsu, tunjukkan satu yang palsu, silakan. Yang datang kepada murid Yesus itu loh. Izinkan saya menjelaskan. Ayatnya mana? Di dalam, dari sabar semua dulu, Kristus yang sabar dulu, menampakkan diri, sabar yang dulu, palsu yang sabar dulu, mana? sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Ketika kemudian Yesus berkata, akan datang kepada kalian Kristus palsu, dan akan datang aku yang asli. Tanda ketika aku yang datang, satu, aku akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Pertanyaan saya, apakah ketika Paulus bertemu dengan sosok Yesus, apakah ketika Markus bertemu dengan sosok Yesus, apakah ketika Maria bertemu dengan sosok Yesus, apakah ketika Paulus bertemu dengan Yesus, begitu juga pengarang kitab Wahyu bertemu dengan Yesus, seluruh manusia sudah melihat Yesus di tengah langit atau tidak? Jawab. Tanda kalau aku yang datang. Jawab. Iya, sudah. Dari semua itu, apa maksud Tuhan Yesus itu? Maksud Tuhan Yesus mengatakan, aku yang menampakkan diri itu kau yang adalah lebih cerita tahu tentang akhir zaman. Yeay, Itu adalah cerita, kalau cerita aku yang tentang datang, akhir zaman. Sama. Kalau aku yang datang, kalau aku yang datang, kalau aku yang datang, seluruh manusia akan melihat aku. Kalau bukan aku, jangan kau percaya. Pertanyaan saya, ketika Paulus mengatakan bertemu dengan Yesus, apakah seluruh manusia di bumi melihatnya? Atau cuma Paulus doang? Jawab. Ketika murid saya berkata, dari semua yang menampakkan diri kepada Tuhan Yesus, walaupun tidak dilihat semua orang, mana yang sesat tunjuk kepada satu berarti itu bukan Yesus. Karena Yesus mengatakan kalau aku yang datang, kalau aku yang datang, Tuhan Yesus itu berkata dia akan datang ketika zaman itu yang asli, karena dia akan berdiri diri di atas awan bersama para malaikat. Itu sudah terjadi atau belum? Itu sudah terjadi atau belum? Itu sudah terjadi atau belum? Itu terjadi atatu belum? Itu buatannya belum terjadi lah, dongo. Belum terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus Yesus asli atau bukan? Perkataan Tuhan Yesus itu yang datang itu bersama-sama dengan malaikat, itu dia yang asli. Dalam sekarang yang datang kepada Paulus itu asli atau bukan? Tuhan yang menghampiri para murid-murid, paham? Yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Paulus itu asli atau bukan? Yang datang kepada Paulus. Perkataan Tuhan Yesus itu bukan ditujukan untuk Kristus yang palsu, tapi untuk akhir zaman, sama seperti Matius 25 ayat 31 sampai 32. Justru karena itu,
Kalau Dengar, aku Juma. yang Apabila datang, manusia datang kalau aku dalam yang datang, kemuliaannya, kalau dan aku yang semua datang, malaikat bersama-sama kalau dengan aku dia, yang datang, maka ia maka bersemayam dunia di ini atas berakhir. tahta kemuliaannya, lalu semua bangsa Dengarkan saya. sesuai Ini dengan menurut- Matius 25, ini menurut 32. Yesus. Tobing, jangan saling Saya- tumpang Menurut tindih. Yesus. Genten dulu. Dengarkan saya. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, orang Yahudi ya, bukan orang Kristen, orang Yahudi. Guru, apa tanda kedatanganmu? Coba kau terangkan ke saya. Menurut Yesus, tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? Satu. Jawab. Dia akan turun seperti dia naik. Paham kamu? Ketika Oke. dia datang kedua kali, dia akan Oke. turun Stop. dari surga. Stop. Seperti dia naik ke surga. Stop. Saya tahu. Itu dalilnya ketika dalam diceritakan dalam malaikat mengatakan itu. Kenapa kau framing Ketika dia botol? naik, ketika dia naik, dia lengkap jasad. Ketika dia turun, lengkap jasad. Yang datang kepada Paulus, ada jasadnya enggak? Jawab. Perbedaan itu tidak membuktikan, bahwasannya yang Saya datang kepada ulang lagi. murid, kepada paria, kepada Saya yang ulang itu adalah lagi. Kristus palsu. Saya ulang Karena lagi. apa? Saya ulang Dia lagi. tuh, Saya ulang karena lagi. tidak melenceng dari ajaran Tuhan Yesus Kristus. Saya Seperti ulang Muhammad lagi. yang mengakui Saya ulang Isa lagi. tidak Saya ulang lagi. malaikat. Itu sudah Saya melenceng, ulang paham? lagi pertanyaan saya untuk yang kedua kalinya. Belajar. Menurut Yesus, kalau Yesus yang datang yang asli, menurut Yesus ada tanda-tandanya. Tolong, apa tanda kalau yang datang itu Yesus asli? Menurut Yesus. Datang kedua kalinya, paham kau? Saya Juma? ulang lagi. Ini Saya ulang perkataan Tuhan lagi. Yesus untuk dia Saya yang akan ulang datang lagi. kedua Saya kalinya. ulang lagi. Atau Saya kau ulang pakai lagi. botol, Kalau belajar lagi. apa tanda-tanda kalau yang datang itu Yesus asli? Jawab, menurut Yesus. Satu. Perkataan Tuhan Yesus yang asli datang pada akhir zaman. Dengar ya, pada akhir zaman. Jangan akhir Itu zaman adalah dulu. seperti yang sudah Jangan dikatakan. cerita akhir zaman dulu. Pada akhir zaman. Astagfirullahaladzim. Bukan seperti yang Tuhan Yesus katakan tentang Waduh, penyesat-penyesat yang nggak ada Jangan remnya ini. jangan bicara akhir zaman dulu. Kita bicara tanda Apa penyesat kedatangan enggak? Yesus yang asli dulu. Cuma kamu tahu Tanda nggak arti kedatangan sesat? Yesus yang asli. Cuma, Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Belajar dulu. Waduh, Tobing. Genten Tobing. Menurut Silakan, Yesus jelaskan ketika dulu. ditanya, Yesus ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab tanda kedatangannya apa? Menurut Apa Yesus, arti sesat? jangan Cuma, menurut saya. Kan kau, Pak, iya, arti sesat itu apa dulu? Jelaskan dulu. Saya ulang lagi ya. Ini yang ketiga kalinya ya. Kalau tidak bisa dia jawab, turunkan. Berarti kan? Host. Arti sesat, Ini yang jelaskan. ketiga kalinya. Ini yang ketiga kalinya. Dengarkan pertanyaan saya. Simple kok ini. Simple sekali. Berani sama aku Zuma. Menurut Ketika aku Yesus- mengatakan kitamu di Karangwaraka Zuma, kau udah pernah Menurut melarikan diri Yesus, sama aku Zuma. Ingat, kau melarikan diri. Waduh. menurut Yesus, menurut Yesus, ketika ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab kan, tanda kedatanganku. Yesus jawab kan? Jawab. Nah, saya tanya samamu nih, supaya kau tahu bahwa yang kau sembah selama ini itu palsu. Menurut Yesus, kalau aku yang tandanya satu, silakan kau jawab. Saya dengar. Silakan Tobing. Menurut Yang Yesus. jujur Tobing. Silakan Tobing. Menurut Buka Yesus, bionya. kalau Menurut aku yang Yesus. datang, menurut Yesus, kalau aku yang datang, tandanya satu. Jawab. Apa? Ayo. Dibuka Tobing. Yang di Anda perkataan Yunus. Tuhan Yesus kan ada dua. Satu, akan ada Kristus palsu yang menyesatkan. Benar tidak? Perkataan Lari dia. Tuhan Yesus yang kedua adalah aku yang Lari. asli akan datang menurut tanda-tanda Lari ini. dia. Benar tidak? Mari. Ya, Benar tanda-tandanya tidak? apa? Tuhan Yesus itu. Tanda-tandanya apa kalau asli datang? Sekarang ku tanya samamu, perkataan Tuhan Yesus yang pertama tentang penyesat yang datang membawa nama dia menyesatkan. Oke, Sekarang tanya samamu, satu. arti kata Tuhan Yesus penyesat Yang itu kedua, apa? Silakan. yang kedua, ada Yesus palsu, ada yang Cuma, asli. Apa tanda dewasa Yesus dikit asli jadi kalau dia yang anak-anak. datang? Diturunkan aja, Cuma, dia nggak akan pernah bisa dewasa menjawab. dikit berpendidikan. Mencret dia turun. Maaf, Mencret. maaf, Anda nggak layak berdiskusi ya.
Pertanyaan saya sederhana loh. Untuk mengetahui Al-Quran itu betul atau salah dalam kaidah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Al-Quran surah An-Nisa 157, Ali Imran ayat 54. Oke? Paham ya? Mereka membuat makar dan seterusnya. Dan juga diterangkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran, Al-Ma'idah, An-Nisa ayat 158. Bal rafa'ahullahu ilaihi. Nabi Isa diangkat ke langit. Dan belum turun. Setelah diangkat, belum turun sampai hari ini. Berarti yang datang kepada kalian itu bukan Yesus, bukan Nabi Isa dalam pandangan Islam. Nah sekarang Anda menolak Nabi Isa, oke. Anda menerima Yesus. Ketika Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab enggak? Tanda kedatanganku 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan saya kepada saudara, apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus? Kalau aku yang datang, tanda ini menyertai aku. Pertanyaan saya, coba sebutkan satu tanda yang Yesus sebutkan kalau dia yang datang. Dia nih, Yesus nih yang asli yang datang. Apa tandanya? Silakan, saudara Kristen. Siapa yang bisa jawab? Iya, masih ada 4 Kristen di sini. Siapa yang mau masuk? Siapa yang mau masuk? Siapa? Dulos tuh yang hebat tuh, Dulos yang hebat. Dulos tenggelam. Dulos tenggelam, mencret. Dulos. Siapa yang mau masuk? Dulos sudah Dion? dikasih mencret kemarin. Dion? Dikasih mencret lagi sama Ardiansa kemarin. Aduh, kasihan. Ya, mau masuk Silakan. Dion? Tidak bang, aku kan orang Kristen bang. Ya, saya bang. Saya dulu bang. Ya, silakan. Oke. Silakan, Apa ya. tanda kedatangan Yesus asli? Menurut Yesus, tandanya apa? Silakan. Jadi kita tunjukin ayat bang biar enak ya tentang Mesias dan Nabi palsu, biar kita bahasnya itu sampai ke situ. Tanda Mau nggak, Bang Juma? kedatangan Biar enak, Yesus biar asli. datang ada. Kau tinggal sebutkan, gak usah kau lebay kali. Tanda kedatangan Iya, Yesus Bang. asli Iya. menurut Yesus itu apa? 1. Kan tadi kita bahas Nabi palsu sama Mesias palsu. Aduh. Gitu. Tanda Nanti kedatangan kan kita ke Yesus. situ. Tanda kedatangan Yesus nanti akan ketahuan tuh. Kalau ternyata tanda itu tidak ada, sementara ada yang mengaku dia Yesus, berarti dia palsu. Sekarang kita langsung ke Bang. Yesus. Ke Yesus aja langsung. Gini bang ya. maksudnya Apa tadi Abang tanda mengatakan kedatangan Mesias Yesus palsu. menurut Yesus? Jawab. Bagus sekali abang ini kalau bahas Mesias palsu sama Nabi palsu ini gimana? Astagfirullah. Biar kita nyampe ke situ. Benar nggak? Saya tunjukin ayat biar kita bahas. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Mau nggak? Dia tunjukin Kan abang mengklaim bahwa yang datang itu adalah Ya Allah ya Karim. Kamu tunjukkan kepada saya. Silakan. Apa tanda kedatangan Yesus yang asli menurut Yesus? Bukan menurut gereja. Bukan menurut Paulus. Menurut berarti abang Yesus semua tanda Yesus itu kedatangannya apa? banyak. Iya, berarti menurut 1. abang Yesus itu banyak. Benar nggak? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kan abang yang tunjukkan Yesus yang palsu. Woi pemakan babi, bodoh kali kau. Kan ada Yesus Makanya palsu. ditanya lagi ditanya. Oke, Yesus yang palsu mana? Jawab dulu Bang Suma. Kan saya pengen tahu itu dulu, baru kita ke situ. Astagfirullah. Palsu itu yang bagaimana? Yesus palsu itu yang mengaku Yesus tapi tidak ada tanda-tanda kedatangan Yesus. Nah, Makanya saya disitulah bertanya kita sama kamu. bahas. Oke. Ya, apa baik. tanda kedatangan Yesus kalau yang datang itu Yesus asli menurut Yesus? Apa tanda kedatangannya? Ya, bagus ya. Nah, kemudian berbicara Yesus palsu, kita selesaikan Yesus palsu dulu ya. Astaga. Ini penipu. Ya, ini diam, jangan kepanasan dulu kalau saya ngomong ya. Tanda Saya ini kedatangan tiap kan hari Yesus pasti ditanya. ditanya Saudara dengarkan dulu. Yesus kan ditanya tuh sama muridnya di Bukit Zaitun, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus jawab enggak? Jawab. Nah, saatnya Anda jujur. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus itu apa aja? 1.
Iya, memang benar. Aku baca ayatnya biar kita tahu ya kedatangan Yesus yang asli, yang kau bilang asli kan. Kau mengklaim dua. Gitu. aja. Dilapet. Nah, gini. Bodoh kali kau, nggak sekolah kau. Yang ditanya apa, yang kau jawab apa. Tanda kedatangan. Paham nggak kau? Kalau kau nggak tahu turun. Jangan kau paksakan jadi longor kau di sini. Bodoh kali kau. Makanya kau kurang-kurang makan babi. Biar di kuping kau tuh nggak ada tai babi situ. Nggak sanggup kau turun kau ganti yang lain. Mungkin siapa yang bisa jawab? Bising. Ganti John, silakan John. Bodoh kali kau. Dia mau membacakan. Tadi dia mau membaca, tapi tidak baca. Barangkali yang diminta Suma itu yang menyebutkan kalau ada yang mengatakan Yesus ada di bilik atau di padang gurun. Nah itu mungkin yang dimaksud Suma. Dia tidak mau baca. Bukan. Sama aja longor si John ini. Bukan. Saya minta menurut Yesus dia, Bang. Yang pertama kedatangan Tuhan adalah Kristus palsu, itu maksud Bang Suma. Terus apalagi? Bukan. Yang saya tanya, ketika Yesus ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab, John. Yesus Jawab. memberikan referensi nggak tanda-tanda kedatangannya kalau dia yang datang? Jawab kan? Nah, coba kau sebutkan kepada saya, menurut Yesus, kalau dia yang datang, tandanya apa? Menurut Yesus. Silakan Om John yang mau masuk. Siapa ini? Beritakan kebenaran. Ayo beritakan dulu. Oh, beritakan. Yuk, tanda Yunus itu mungkin. Iya, silakan. Ya, Beritakan kalau kebenaran. Yesus yang datang, dia datang dengan Tanda Yunus itu tanda pelanggaran jahat. Ini angkatan benar. Angkatan benar minta tanda. Apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab, tanda kedatanganku 1, 2, 3, 4, minimal 5. Silakan Anda baca. Silakan Anda sebutkan. Ya, tanda sebelum kedatangan Tuhan atau tanda kedatangan Tuhan. Tanda sebelum kedatangan Tuhan adalah Tanda kedatangan Yesus ini ditanya. ya, tanda kan itu ayatnya dalam Matius 24 yang ketiga sampai yang ke 50. Di situ dijelaskan, murid bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah alamat kedatanganmu dan kesudahan alam ini? Dan Yesus menjawab, pertama itu adalah Kristus palsu. Itu yang pertama. Jangan ke situ dulu. Nah, itu jawabannya, itu ayatnya kan begitu. Tetapi jangan ke situ dulu. Langsung aja tanda-tanda kedatangan Yesus itu apa? Kalau tanda-tanda itu tidak ada pada oknum-oknum yang mengaku Kristus, itu palsu, itu aja. Kalau bicara tentang kedatangan Tuhan itu dalam Matius 24 ayat yang ke-30, di situ dikatakan kalau pada waktu itu akan tampak manusia di langit, segala bangsa bumi akan rata dan mereka melihat anak manusia. Pertanyaan saya, awan di langit dengan kuasa. Pertanyaan saya, apakah tanda itu sudah pernah terjadi? Ya belum, kan Tuhan belum datang kedua kali. Belum. Kalau ada yang mengaku Yesus tapi tidak membawa tanda itu, apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Kalau mengaku Yesus ya jangan percaya. Terus tanda itu ada nggak ketika ada sosok yang mengaku keluar dari tanah? Keluar dari tanah yang mana? Ketika ada sosok keluar dari tanah mengaku Yesus, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Apakah tanda itu ada? Bang Suma. Iya deh, kenapa deh? Kenapa deh? Jelaskan, bisa saya jelaskan atau tidak bisa? Kalau tidak bisa saya akan diam. Saya pertanyaannya kan sederhana deh. Iya. Apakah tanda yang dikatakan Yesus tadi, dengar? Apakah tanda yang dikatakan Yesus tadi itu ada ketika ada sosok keluar dari kubur mengaku Yesus? Jawab. Ada atau tidak ada? Tanda itu kalau kan belum kedatangan itu gini Bang Suma. Hati-hati ngomong. Apa yang Bang Suma tanyakan hati-hati ngomong. Tidak berkorelasi dengan apa yang Bang Suma simpulkan. Yang pertama saya ingin katakan, kedatangan Yesus ditanya loh. Sahabat saya tanda kedatanganmu. Ingat. Sahabat saya menjawab. Ingat, kedatangan Tuhan ketika itu silakan bicara dulu Bang Suma dulu yang bicara itu saya.
Tanda kedatangan Ketika ada yang datang mengaku Yesus, murid-muridnya mengira melihat hantu. Catat itu. Catat itu. Ada nggak tanda-tanda yang Yesus sebutkan ketika duduk bersama dengan mereka di Pulau Patmos, di Bukit Said? Ada nggak? Supaya kamu tahu bahwa yang keluar dari kubur itu bukan Yesus asli. Ada nggak? Supaya Kristen semua salah. Kau mengartikan Alkitab. Iya, salah lagi. Oh, salah lagi. Salah lagi. Salah lagi. Yang marah. Dengar. Ketika Yesus berkata di Bukit Zaitun, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Kenapa Yesus menerangkan adanya penyesat? Karena Yesus di sisi lain juga menjelaskan tentang kalau dia yang datang. Yesus menjelaskan tanda kedatangannya. Ada nggak kemudian tanda kedatangan itu ketika muridnya ketakutan mengira melihat hantu? Ada nggak? Saya jelaskan Bang, semua bisa. Nah, silakan. Dalam Matius 24 itu terjadi percakapan di Bukit Zaitun antara Tuhan Yesus dan murid-murid. Murid-murid itu bertanya kepada Tuhan. Pertanyaan mereka kayak gini pertanyaan mereka. Apakah alamat kedatanganmu dan akhir zaman? Tanda kedatangan. Bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu bicara tentang akhir zaman. Tetapi Bang Suma, Nenek Lukiper, kalau tanda itu sudah datang, kalau Yesus yang datang, dengar, kalau Yesus yang datang, yang asli datang, itu sudah pasti akhir zaman. Kenapa? Karena tanda-tandanya ngeri. Pertama, dia akan tampil di tengah langit. Seluruh manusia menatapnya. Matahari menjadi gelap. Bulan tak bercahaya. Itu tanda-tandanya. Tanda-tanda itu juga sekaligus sebagai tanda akhir zaman. Nah, itu tanda akhir zaman. Belum terjadi. Nah, berarti bukan dia yang datang kepada Paulus in the gang. Bukan Paulus, Bang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus ditanya, guru, apa tanda kedatanganmu? Kalau aku yang datang, bukan hanya mengatakan, nih bekas paku, ini nih bekas paku nih. Bukan itu bukan tanda. Bukan tanda. Tanda yang Yesus sampaikan ketika aku yang datang, jelas itu. Semua manusia akan melihat aku. Yang keluar dari kubur semua manusia lihat nggak? Dan bukannya Yesus mengatakan aku akan tampil di tengah langit, bukan di tengah pemakaman. Pakai otak nih, mikir. Yesus ditanya, guru, apa tanda kedatangan tak guru? Oh, kedatanganku, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Itu tanda kedatanganku. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Nah, sekarang tanda-tanda yang diterangkan oleh Al-Quran dan oleh Yesus sama persis. Sekarang pertanyaannya nih kepada saudaraku Kristen nih, apakah ketika datang Yesus keluar dari kubur, datang ke Ananias, datang kepada Paulus, datang kepada Maria, datang kepada Markus, datang kepada pengarang Wahyu, tanda-tanda itu ada? Atau Yesus mengatakan, kalau tidak ada tanda-tanda itu, jangan kamu percaya, karena dia akan menyesatkan banyak orang. Ya, oke. Jadi sekarang kamu tunjukkan kepada saya, ketika ada makhluk keluar dari kubur mengaku Yesus, apakah tanda-tanda yang Yesus sebutkan itu ada atau tidak ada? Jawab. Pada saat Yesus bangkit dari kubur, itu bukan bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu kekeliruan yang besar. Berarti yang datang itu siapa? Yesus yang bangkit menaklukkan kematian. Itulah bukti kemenangan orang Kristen. Nah, itu lain cerita itu. Tidak ada tanda-tanda itu, nggak ada. Tanda kedatanganku adalah aku akan melawan. Tidak ada. Yesus tidak mengatakan akan nampak.
Yesus tidak mengatakan akan nampak anak manusia di tengah kuburan. Kedatangan kedua kali kebangkitan, Bang. Masa Yesus sudah pergi, kocok. Yesus sudah pergi. Yesus sudah pergi. Dan katamu dia datang 3 hari kemudian. Apa tanda kedatanganmu? Harusnya kalau di hari ketiga itu adalah Yesus, bukan keluar dari tanah, kocok, tapi nampak di langit. Tanda ini akan datang. Anak manusia akan nampak di langit, bukan di kuburan. Kalau yang di kuburan itu sibilisis. Yesus mengatakan Yohanes 12 nomor 31. Iblis yang akan dilemparkan keluar dari perut bumi. Tanda itu tanda untuk angkatan jahat. Jangan kau bawa. Aku tidak sedang membahas tanda angkatan jahat. Kasihan kalian. Yang saya bahas ini mana Kristus palsu dan mana Kristus asli, supaya kalian itu sadar sesadar-sadarnya. Yesus ditanya di Bukit Zaitun. Datang muridnya, kucuk, guru, ya paman, kami ingin tanda supaya kami jangan disesatkan. Kami ingin tahu kalau yang datang itu kamu atau bukan. Apa tanda kedatanganmu? Supaya yang lain itu kami nggak percaya. Tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Kalau ada selain itu, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Setelah dia pergi di hari Jumat itu, pergi dia kan? Iya kan? Nah, setelah dia pergi di hari Jumat, menunggu saat-saat kedatangan dia, detik pertama, detik kedua, menit pertama, menit kedua, jam pertama, hari kedua, minggu kedua, dan seterusnya. Siapa yang datang? Yesus katanya. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kenapa? Karena kata Yesus, kalau aku yang datang bukan kayak begitu. Kalau aku yang datang, aku nampak di tengah langit, bukan nampak di tengah kuburan. Seluruh manusia akan melihat aku. Wajar kalau sang murid kaget dan ketakutan. Wajar. Guru sudah pergi. Yang kita tunggu adalah tanda-tanda kedatangannya. Murid mencari 1 hari, 2 hari, 3 hari. Adakah kemudian dia nampak di langit ya guru kita ya? Tiba-tiba nampak di dalam kuburan. Dari kuburan nampaknya. Kata Yesus itu aku atau bukan? Kalau ada yang berkata aku Yesus, aku Mesias, jangan kamu percaya. Sebab kedatanganku nanti nampak di tengah langit. Ketika ada makhluk keluar pada hari Minggu dari kubur, apakah tanda kedatangan Yesusnya menyertainya? Tidak. Kata Yesus percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Memang nggak percaya. Murid-muridnya percaya nggak? Nggak percaya. Mau bukti? Anda baca Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Murid-muridnya tidak percaya. Karena sudah diajari jangan percaya. Karena kalau aku yang datang, aku nampak di tengah langit. Ini nampak di tengah kuburan. Oke? Anda sudah boleh paham? saya tanya Suma? Saya jawab ya. Silakan. Nanti abis ini saya turun, saya mau ada kesibukan. Oh iya, kau harus pergi karena kau tidak akan pernah bisa menjelaskan. Gini, justru yang saya lihat Dari dulu. Bang Suma, dari diskusi ini ada kalkulasi di dalamnya. Kenapa? Karena Silakan. yang abang angkat adalah bicara tentang Saya sedikit lagi ya. bagaimana kedatangan Tuhan kedua kalinya. Tetapi yang abang tanggapi bandingkan tidak tentang kebangkitan Tuhan. Jadi yang bertemu dengan murid-murid itu adalah bicara tentang kebangkitan. Tuhan menaklukkan kematian, kemudian dia bangkit. Kebangkitan apa pula kebangkitan? Yang Bang Suma Astagfirullah. bawa bahwa itu tidak ada tanda-tanda kedatangan Tuhan dalam Matius 24, itu bicara tentang akhir zaman. Ya memang tak ada, Kebangkitan tak ada. Tuhan Ada nggak bukan tanda-tanda akhir itu? zaman. Itu Ada nggak awal. tanda? Gimana? Sudah sangat kutanya jelas dulu. Matius 24. Kutanya dulu sama mu. Bicara tentang akhir zaman, awal penderitaan, tentang Kutanya kedatangan dulu Tuhan sama dan mu. tanda-tanda yang menyertainya. Itu Kutanya sangat dulu jelas. samamu. Kutanya dulu Tunggu samamu. saya jelaskan dulu Bang Suma. Kutanya dulu samamu. Selesaikan Dengar, dulu. nggak usah. Saya tidak bisa paham dari orang-orang yang tidak paham, tidak mungkin. Sekarang saya tanya sama. Prinsip-prinsip kayak gitu, Andai itu saja, gampang. dengar. Jangan kabur dulu. Andai saja, andai saja yang datang kepada Paulus atau yang keluar dari kubur itu diikuti Paulus lain lagi ceritanya, tanda-tanda Bang. yang Yesus sebutkan tadi.
sabar dulu. Paulus lain lagi, saya hanya kan masih meluruskan. bertanya. Paulus lain lagi ceritanya. Saya dengarkan dulu. Andai saja yang keluar dari kubur itu Yesus, diikuti tanda. Manusia di tengah langit nampak, kontradiksi. Bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang. Pertanyaan saya, andai saja itu terjadi ketika yang keluar dari kubur itu ada. Pertanyaannya, kapan akhir zaman itu terjadi? Saat itu atau bukan? Saat itu atau bukan? Waktu itu belum akan terjadi karena Roh Kudus belum diberikan. Kenapa belum? Karena yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Sekarang saya tanya, itu sudah pertanyaan terakhir. Andai saja kemarin hari Sabtu terjadi Yesus kemudian nampil di tengah langit, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Kapan akhir zaman terjadi? Bang, nubuatan dia itu akan 3 hari. Kapan? Kutanya kapan? Pasti tidak akan terjadi dulu. Andai saja kemarin hari Sabtu, dengar, andai saja kemarin hari Sabtu Yesus tampil di tengah langit dengan tanda-tanda yang Yesus sebutkan, pertanyaannya, kapan akhir zaman itu terjadi? Belum kapan? Karena waktu itu nubuatannya tidak seperti itu, Bang Suma. Kok Bang Suma sih pengetahuan juga kayak gini? Kalau tanda-tanda itu terjadi kemarin di hari Sabtu, ya saya izin turun ya, makasih semuanya. Kalau logika falasi, Bang Suma. Memang nggak sanggup kalian. Kalian tidak akan pernah sanggup. Yang nggak sanggup. Saudara-saudaraku Kristen, memisahkan antara ini Bang Suma yang ngomong. Itu yang capek. Yesus menjelaskan, Bang John saja yang naik kepada muridnya tanda kedatangannya. Tanda kedatangan Yesus disebutkan oleh Yesus. Pertama, Yesus akan tampil di tengah langit. Turunkan aja, host, nggak usah dia diperhatikan. Dia akan tampil di tengah langit. Tanda kedatangannya Yesus, menurut Yesus, bukan menurut saya. Dia tampil sebagai anak manusia di tengah langit. Seluruh manusia akan melihatnya. Sudah terjadi? Belum terjadi. Kata Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, tapi ini tanda tidak terjadi, jangan kamu percaya. Ketika ada makhluk keluar dari tanah pada hari ketiga, apakah tanda itu ada? Tidak ada. Jangan kamu percaya. Ketika Ananias katanya bertemu dengan Yesus, apakah tanda itu ada? Tidak ada. Jangan kamu percaya. Ketika ada yang datang kepada Paulus, tanda itu terjadi? Tidak ada. Jangan kamu percaya. Ketika ada yang tampil di Pulau Patmos, tanda itu terjadi? Tidak ada. Jangan kamu percaya. Ketika para murtadin mengaku-ngaku bertemu Yesus dalam tidur, dalam mimpi, apakah tanda itu ada? Tidak ada. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Jadi Kristus palsu menurut Yesus adalah yang mengaku Yesus, yang memakai nama Yesus, tetapi tidak disertai tanda-tanda kedatangan Yesus. Kata Yesus, jangan kamu percaya. Jadi bagaimana mungkin kalian bisa memurtadkan kami, sementara yang keluar dari kubur itu tidak disertai oleh tanda-tanda yang Yesus katakan? Malah muridnya mengiranya hantu. Nah, kebangkitan Yesus dengan kedatangannya kedua kali tidak ada hubungannya. Kok ini semua kalau ada lomba terburuk mengasumsikan. Oke, baik. Baca pola mana-mana. Baik. Nah, apa hubungannya kebangkitan dengan kedatangan kedua kali? Baik. Hubungannya. Baik. Kebangkitan hari ketiga itu tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar? Muridnya jawab. Kau John, naik kau John di atas John. John, naik. John boleh. John dinaikkan ke atas. John, menurut Yesus, tanda bangkit hari ketiga dari perut bumi itu untuk angkatan benar
atau untuk angkatan jahat? Ingat ya, angkatan benar tadi menurut Yesus itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahat itu tanda untuk angkatan jahat. Tanda untuk angkatan benar, Yesus tampil di tengah langit. Sekarang posisi kamu, John, kamu percaya enggak kepada yang keluar dari tanah ini? Kalau itu adalah Yesus. Tanda ini untuk angkatan jahat, Yesus akan bangkit pada hari ketiga, berbeda. Kamu percaya enggak? Enggak ada Yesus. Dua kali. Enggak ada Yesus mengatakan Yesus. Bohong, 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 penipu, 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 dimiut, penipu, penipu, kau penipu. Tidak ada Yesus mengatakan Yesus bangkit, nggak ada. Yesus mengatakan anak manusia. Yesus mengatakan anak manusia. Oke? Anak manusia, dia tidak mengatakan kalau itu Yesus. Anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Pertanyaannya, itu tanda untuk angkatan benar atau tanda untuk angkatan jahat? Cepat, saya mau ibadah. Cepat. 3 hari ya, berarti Yesus masih bersama mereka itu ahli-ahli Taurat, orang Farisi ya. 3 hari saya kemudian. ulang pertanyaan saya ulang pertanyaan saya. Bangkit anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga, itu tanda untuk orang-orang jahat atau tanda untuk orang-orang benar? Jawab. Cepat. Udah percuma mau bahas itu. Anda ini gagal paham, tapi saya ulang lagi, terakhir ya teman-teman. Kedatangan Yesus terakhir ya teman-teman. Malaikat. Terakhir saya tanya, terakhir saya tanya ya, terakhir saudara John, kalau Anda tidak berani menjawab ini John, mending kau pulang, kau jualan kue aja, jangan kau ikut berdebat. Yesus tadi saya sudah ajarkan samamu, angkatan jahat diberikan tanda. Ya, angkatan benar diberikan tanda. Tanda tadi saya sudah sebutkan. Sekarang tanda untuk angkatan jahat sudah disebutkan juga. Sekarang posisi Kristennya ini yang dipertanyakan. Apakah saudara Kristen masuk dalam kelompok angkatan jahat atau masuk dalam kelompok angkatan benar? Kita lihat tandanya. Yesus memberi tanda kepada angkatan jahat, kedatangannya tampil di tengah langit. Itu tanda untuk angkatan benar. Sedangkan tanda untuk angkatan jahat, dia tampil di tengah kuburan. Pertanyaan saya, Kristen percaya yang mana? Anak manusia berada dalam perut bumi, keluar pada hari ketiga, atau yang mana? Silakan Anda jawab. Nggak ada jawaban. Oke, silakan sahabat-sahabat, saya ibadah dulu. Ini ada janji, mohon maaf, kita mau jumpa dengan Kang Deddy Miswar. Beliau sudah menunggu teman-teman. Jadi silakan diambil alih sambil saya monitor ya teman-teman. Alright bang, lanjut bang. Di sini, masya Allah, masya Allah. Oke, sip. Ya, saya ibadah ya. Saya tetap monitor. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini giliran nakoten. Nah, jangan lari kalian ya. Jangan lari, longor-longor kali. Apa yang ditanya lain dijawab. Macam Bang Juma pendetanya aku tengok kalian ya. Macam Bang Juma, satu pun nggak ada yang bisa kalian jawab. Satu pun. Kristen apa enggak kalian ini sebenarnya? Hei, Kristen apa enggak kalian ini? Banyak-banyak makan babi, bodoh kali kalian, tolong kali kalian. Cakap piring. Dari tadi pertanyaan Bang Juma satu pun nggak ada yang bisa jawab. Menseret semuanya, menseret. Bodoh kali kalian, nggak pembaca kitab. Itu pun bandel-bandel kali kalian. Makanya pura-pura makan babi kalian. Biar pintar kalian sedikit. Longor kali kalian. Semuanya turun, menseret semuanya. Kau lagi Ampi, apa mau kau jawab? Si John menjawab, tak ada yang bisa menjawab. Sekarang siapa ini pendetanya ini, Bang Juma atau kalian sekarang nih? Hah? Longor-longor kali kalian. Kurang-kurang makan babi. Makanya otak kalian penuh dengan lemak, kuping kalian penuh dengan tungki tai babi. Jadi bodoh kalian. Asal ditanya
Apa tanda-tandanya? Dijawab sempak. Longor kali kalian. Satu pun nggak bisa jawab kan? Main seret kalian. Kayak gitu kalian memurtadkan kami. Kepala bapak kalian itu memurtadkan kami kayak gitu. Main seret. Hei, ampun Bang Juma, gitulah. Ampun Bang Juma, berserak kalian. Ampun bilang. Jangan gara-gara sikit-sikit bangkit, asal ditanya bangkit kepala bapak kau tuh bangkit. Apa pula masalah bangkit? Hei, masalah kebangkitan Yesus itu apa? Kau diam kau congor. Masalah kebangkitan Yesus itu setiap bulan 5 kalian asik merayakan parade kematian. Matinya yang kalian tampilkan, bangkitnya nggak ada. Mana bangkitnya? Hah? Burung kau tuh yang bangkit? Iya burung. Hah? Apa? Mana parade kebangkitan Yesus mana? Kalian buat acaranya? Kematian dia. Kau kenapa? Kau nangis kau? Hei, nangis kau? Apa gagal paham? Apa? Mana parade kebangkitan Yesus mana? Kalian buat? Kematiannya aja kalian buat kematian. Ada makanya masuk Kristen supaya tetap. Kepala bapak kau masuk Kristen menyembah manusia, gila kau ya? Sakit pula kau sudah menyembah manusia. Makan babi jadi petak muka aku. Aku masuk Kristen jadi petak muka aku, tau kau? Congorku jadi bau, nggak bisa bedakan mana congor sampah, congor kau dengan sampah nggak bisa bedakan. Enak aja kau bilang aku masuk Kristen. Walau bapak kau tuh, apa? Tadi kan kau tanya parade kebangkitan. Iya mana? Parade kebangkitan Yesus mana? Kalau kau mau tahu itu kau masuk Kristen dulu. Kepala bapak kau kemarin kalian dengar kau ya, kemarin bulan 5 parade kematian ditampilkan di jalan-jalan. Ku tengok Yesus disalib, digeret-geret, kematian. Tapi kebangkitannya nggak ada dibuat paradenya. Mana? Hanya kematian yang kalian tampilkan. Bodoh kali kau. Mana kebangkitannya? Mana ada kebangkitannya? Satu-satu disinggali kalian satu-satu, nggak usah panas, cabring ini nanti. Satu, mana kebangkitannya? Mana kebangkitannya? Satu. Kau nggak cipoan kalian dua, cipoan kalian dua. Bising kali kalian, satu bicara. Kebangkitan asal sikit-sikit bangkit. Woi, apa yang ditanya tanda-tanda kedatangan bangkit, tanda-tanda kedatangan bangkit. Bangkit kepala bapak kau tuh si bangkit aja. Tuhan pun mati. Apa? Kau longor kau. Orang ditanya tanda-tanda kedatangan kau bangkit. Kapan pula dia bangkit? Kapan? Hah? Kapan dia bangkit coba? Bangkit dari kubur itu hantu, lor. Hantu. Itu bangkit dari kubur, itu aja yang kalian anggarkan. Bangkit. Apa? Tuhan bangkit, longor kali, bangga kali kau Tuhan mati. Memang itulah longor kau. Bangga kali kau Tuhan mati, bangkit dari kubur itu hantu, bodoh, pocong. Garang aja kau. Tuhan tidak bisa membuktikan dia sebagai Tuhan. Kepala bapak kau, kau dengar ya. Bukti Tuhan kami ya. Kau katakan lu buat. Sabar kau, diam kau, monyet, diam. Dengar ya. Bukti Allah kami mengatakan wa qaulihim qatalna Isa bin Maryam. Udah, wa ma salabuhu wa ma qataluhu. Ketika Edis bom sekarang ribut berselisih tentang rencana siapakah penyaliban tersebut, rencana iblis, rencana bapak. Yang betul itu rencana Allah, karena Allah mengatakan mereka berselisih. Di An-Nisa 157 mereka berselisih tentang siapa yang mereka salib. Allah sudah katakan duluan, mereka berselisih tentang siapa yang disalib. Allah sudah katakan duluan. Apa? Iya, buktinya Allah sudah mengatakan mereka oten ini berselisih tentang siapa yang disalib. Kepala bapak kau ada korelasi, kau longor kali kau. Kau tadi minta bukti, kamu tak bukti. Apa? Sekarang Edis kalian berselisih. Sekarang ku tanya kau dulu. Sekarang ku tanya kau dulu. Kalian berselisih kan? Edis, bom. Enggak ke situ aku nanyanya. Terjadi perselisihan enggak sekarang ini? Hah? Apa? Tulis dalam Al-Quran. Apa kau bilang? Siapa tidak salib? Kau ku salib mau? Mau ku salib kau? Kau mau ku salib? Ampi mau ku salib kau? Hah? Kalau kau memang pengikut Yesus ku salib kau mau? Banyak apa?
Iya. Kontrol kau blender. Ya kok ngamuk-ngamuk kau, bujang? Kok ngamuk-ngamuk kau? Kok maki-maki aku monyet? Hei, cipoan kalian dua cipoan. Ampi sama Senjo mau cipoan congor. Cipoan kalian congor berdua. Hei, bising kali kalian. Hei, kepanasan kalian. Kami senang oten panas. Kami senang oten panas. Kami senang oten panas. Apa kau? Apa? Ya. Ah, kayak gini, mulut kasih kayak gini. Sekarang kutanya kalian. Ayo kita pastikan, siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta mengikuti ajaran dan perintahnya maka akan masuk surga. Benar? Benar. Kamu lawan saya. Jawab dulu. Iya, kita uji kau. Oke, ayo. Ya udah. Ya, kita uji ya. Oke. Apa kau ajaran setan? Kepala bapak kau ajaran setan. Kau setan. Apa? Tuhan kau keluar dari gua, hilang Tuhan kau di dalam gua. Hei, tenang dulu, sabar. Bising kali kalian satu-satu. Ayo. Udah, sebelum kau nantang aku, kau cipok lu mulut siapa itu Syambi? Kau cipok, kau lumat lu congor itu. Kau cumat. Hei, lumat. Ayo rame. Ayo. Panas. Anda panas, kami senang. Anda panas, kami senang. Dingdang. Satu-satu. Ayo kita uji. Ini bukan kandang babi. Ternak. Ini bukan kandang babi. Bising kali kalian. Sesuatu bicara. Apa? Ayo kau sama aku yuk. Kau sama aku. Senjo. Ayo. Apa lah kayak gini lah Kristen ini. Kau lah ajaran setan bodoh. Ya udah silakan kau bertanya. Woi ternak babi. Ini bukan kandang babi kau mal ini, kau mal manusia. Macam babi kau ngomong aja kau ngok. Ayo satu bicara. Bisa nggak kau diskusi monyet? Woi, kau lah setan. Tuhan kau bangkit dari kubur disebut apa? Setan. Kau yang setan longor. Mana ajaran setan kami? Udah diam kau ya berdua ya kita uji. Udah mulai bertanya. Udah aku bertanya. Woi, apanya kalian ini? Udah aku bertanya. Ayo kita mulai ya. Oke kita mulai ya. Oke 1, 2, 3 mulai. Siapa yang percaya? Diamlah dulu. Satu lah bangke. Berdua pula kan bicara. Bodoh. Nabi udah cipon kau cipok. Ampi kau lumat mulutnya Ampi. Mulut siapa di Senjo nih? Kau lumat bekas makan babi dia tuh. Kau cipok cepat. Mulutnya bekas makan babi itu cepat. Kau lah bodoh. Blender kontol. Tengoklah mulut kasih kayak gini lah. Anda panas kami senang. Anda panas kami senang. Apa kau? Apa? Hah? Satu-satu bicara. Kamu lawan saya. Ya, mulai kau. Diskusi dua arah. Sekarang aku tanya kepada kamu. Oke, sekarang aku tanya kepada kamu. Siapa yang di dalam gua Hira pada saat datang kepada Nabi Muhammad? Siapa? Yesus. Siapa? Yesus. Nah, ayo. Yesus aku jawab. Siapa yang pertama? Yesus. Yang pertama kali ketemu. Yesus. Kamu tidak Lu ada ilmu. Yang di dalam gua itu yang disimpan di dalam gua siapa? Yang disimpan di dalam gua siapa? Bodoh siapa karena menipu. Kau lah bodoh. Pertanyaan kau benarin. Yang disimpan dalam gua siapa? Siapa yang datang kepada Nabi Muhammad pada saat di dalam gua Hira? Siapa yang datang kepada Nabi Muhammad dalam malaikat Jibril? Terus kenapa? Saya bilang. Udah malaikat Jibril, lanjutlah bangke. Lanjut aku udah jawab malaikat Jibril. Terus? Oke, di mana? Oke, di mana wahyu pertama kali? Oke, lanjut. Di mana wahyu pertama kali Nabi Muhammad menerima itu menjelaskan kedatangan malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Di mana? Apa pertanyaan kau? Pertanyaan kau apa? Di Gua Hira. Ya, saya tanya kepada kamu, siapa yang dalam Gua Hira datang kepada Nabi Muhammad itu? Walias sama Wak Samsul.
Siapa? Wali ya sama Wak Samsul. Mindset nggak ada yang ngomong. Kau pertanyaan kau betulin Longor. Pertanyaan kau tadi kau pertama siapa yang datang pertama kali? Malaikat Jibril ku bilang. Terus kau jawab, kau bertanya lagi siapa yang ada di situ? Wali ya sama Wak Samsul. Kau tanya lagi udah berdua di situ Longor juga kau. Makanya pertanyaan kau betulin. Bodoh kali kau. Bukan modal Longor. Pertanyaannya betulin Longor. Wali sama Wak Samsul yang ada situ. Wali sama Wak Samsul. Maka kenapa? Biar telepon. Apa lagi? Bener kok kayak anjing saja. Kalau kamu bilang Ya mak komen kau macam kotor kalian. Apa lagi? Ya ini mulut kasih. Nah mulut kasih kayak gini lah. Anda panas kami senang. Apa? Bener kok kayak anjing gong-gong. Nah, tengok kan mulutnya mulut kasih. Kalian yang bertanya kok kalian yang panas. Mulutmu kayak anjing. Kan tengok kayak gini lah, kayak gini mulut kasih. Inilah Kristen, gini Kristen ya kan, sebagian jelas. Macam kelam mulut. Apa je kau bilang? Kau nak apa? Gimana malaikat itu perkenalkan diri Apa katanya? Api apa katanya? Tengok, mau meledak handphone kau mau meledak itu dah. Woi, apa kau bilang nggak dengar kami? itu bodoh. Blender kok gonggong kayak Panas. Apa yang kau bilang? Apa? Blender kok gonggong kayak Gimana malaikat Jibril perkenalkan diri kepada Nabi Muhammad pada saat di dalam Gua Hira? Di Gua Hiro? Ya di mana di Gua Hiro lah? Di mana memperkenalkan diri di Gua Hiro? Itulah Longor kali pertanyaan kau. Kau bodoh kali kau. Nabi Muhammad di mana malaikat Di mana surat? Oke, ku jawab. Di Jalan Perjuangan Gang Harapan nomor 5 Kecamatan Golgota Kabupaten Yerusalem. Dah itu dia. Mindset kau kan? Mindset kau. Kau lah dia. Lu kok mencap kotor bos? Kau cap kotor kau ya? Blender kok bertanya. Ya mak ngeri kali mulut kasih ngeri kali. Weh, kau mencap kotor. Iya, pertanyaan kau tadi apa? Hei, udah dengar kau dari tadi cakap kotor aja aku udah jawab. Dah sabar kau. Aku ingin membaca sebuah dalil di dalam kitab kalian. Dengar ya. Amsal 7:18. Dengar. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku sedang tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang dibawanya hingga menjelang bulan purnama. Kau jelaskan aja itu. Woi, di Amsal itu apa itu? Apa itu? Oke, saya jelaskan. Saudaraku diam, saya jelaskan. Yang memenuhi birahi itu yaitu Nabi Muhammad. Kepala bapak kau memang bujang inam kau dalih kau rojan kau yang kau memang bukimak kau memang beginilah kalian Kristen, nggak ada beresnya. Ajaran kasih tai kalian kayak gini memang ajaran kasih tai kok. Beginilah menghujat saja isi kitab kau seperti itu, tapi kau menghujat, nggak terima kau. Makanya ajaran setan itu siapa? Kristen ajaran setan. Bukti kayak gini, nggak ada di kalian itu semua. Kristen ini nggak ada, saling mengasihi nggak ada. Kasih apa? Ajaran kasihnya kasih apa? Ketika mama membuka celana, kasih sorong. Mana ajarannya? Mana larangan boleh menyetubuhin mama kandungmu? Mana? Di mana ada ajaran Kristen larangan meniduri mama kandung sendiri? Ada larangannya. Ada, tunjukkan datanya, tunjukkan dalilnya. Di mana ada larangan menidurin mama kandung sendiri? Nggak ada. Makanya tunjukkan ajaran kasih. Akibat dosa sudah ditebus, akibat Yesus datang merendahkan diri, mengorbankan dirinya untuk kalian, menyelamatkan kalian dari dosa, maka kalian bebas melakukan apa saja. Dosa itu dorong saja. Ketika mamamu telanjang, kau sorong mamamu. Apa kata mamamu? Nggak boleh nak. Tapi dosa kita sudah ditebus mak, nggak usah pikirkan lagi mak, dorong saja. Mana larangannya? Ketika bapakmu mau nidurin anak kandungmu sendiri, ada larangannya? Nggak ada, bebas. Akibat apa? Dosa telah terhapus oleh penyaliban Yesus. Ketika Yesus
datang mengorbankan dirinya. Ketika ditanya kepada kalian, maukah kalian seperti Yesus? Beranikah kalian mengorbankan diri seperti Yesus? Belum tentu berani. Karena apa? Itulah, jangan sia-siakan kematian Yesus. Jangan kalian sia-siakan pengorbanan Yesus yang sudah datang ke bumi untuk menyelamatkan kalian dari dosa. Ketika mamak kandung kau ambil, mamak kandung kau telanjang, begitu mamak kau minta disorong, kau sorong. Ketika mamak kau jangan begitu, sorong saja, sorong. Kau mamak kau minta disorong, sorong. Mak, apa? Kenapa nggak boleh gitu, mak? Jangan pernah kau ragu untuk menyorongku anakku, katanya. Kenapa? Karena Yesus telah datang mengorbankan dirinya untuk kita. Jadi kau nggak perlu lagi ragu, ampe. Silakan sorong pantat mamak kandung kau sendiri, ampe. Paham kau? Ya. Jadi kau nggak perlu lagi memikirkan apapun. Bahwasanya ajaran Kristen bebas melakukan apa saja karena dosanya sudah ditebus. Selesai. Paham kau ya? Makanya ajaran kasih, tidak ada ajaran kasih. Kasih apa? Kasih anak kandungmu sendiri, kasih mamak kandungmu sendiri, kasih opungmu sendiri. Jadi terus kemudian ajaran Kristen apa lagi? Ajaran Kristen Hosea 3 nomor 1, Tuhan berfirman, pergilah cintailah perempuan pesundal dan berzina. Yesus memerintahkan perempuan pesundal duluan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus mengatakan perempuan pesundal duluan masuk ke dalam kerajaan surga. Kutanya sama kau, Ampi, apakah mamak kau, bini kau sudah jadi lonte? Udah. Woi, karena apa? Perempuan lonte duluan masuk ke dalam surga. Apakah mamak kau jadi lonte? Woi, Ampi, woi, bujang inam, dalil, rojan, hiang. Kutanya sama kau, woi, di dalam ajaran kau Yesus memerintahkan perempuan lonte duluan masuk ke dalam surga. Matius 21 nomor 31. Woi, kau jawab dulu, apakah mamak kau sudah jadi lonte? Sini, biar kau jadikan lonte, biar selamat. Bujang inam, dalil kau, ya, paham kau? Jadi memang inilah ajaran Kristen. Ajarannya tidak ada ajaran kasih. Ketika mereka bernyanyi, mari sama-sama, oke. Ajaran mereka, jadi teman-teman, Kristen ini sudah banyak orang yang gila. Kenapa? Mereka melihat isi kitab itu tidak masuk akal. Masuk di akal selalu terngiang-ngiang. Contoh misalkan di Markus 12:29, di situ dikatakan bahwasanya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Itu terngiang-ngiang kepada mereka. Tetapi karena doktrin sudah masuk ke dalam diri, jadi antara akal dengan doktrin beradu, antara akal dengan doktrin beradu, makanya mereka jadi gila. Inilah dia, banyak orang-orang Kristen sudah jadi gila antara doktrin yang tersimpan di dalam batin beradu dengan akal mereka, makanya mereka menjadi gila. Hei, makanya aku sampaikan sama kau, Oten, dengar kau ya, bujang, diam, kau longor kau kalah suara kau sama aku, monyet. Kau jangan menghujat kau anjing, jangan menghujat kau binatang. Kau kalah suara kau sama hujat kau, Ampi. Kau usah kau menghujat, kalah suara kau. Kalau kau menghujat, menciptakan hujatan sama aku ya, anjing. Kejang-kejang. Nanti ku bongkar nanti Kristen, malu kau. Kasihan kau, jangan kasihan, bodoh. Karena memang kau kalau mau menghujat pribadiku silahkan. Gak usah kau, aku nggak ada bahas-bahas nabi kau tadi, anjing. Kau nggak menghujat, nggak enak kalau nggak menghujat kau Kristen, nggak enak. Nah, memang kayak gini harus menghujat. Memang menghujat dari Kristen, ajaran Kristen memang menghujat. Anjing. Bapak, mamak kau mana sini, mamak kau, biar aku sorong pantat mamak kau. Sini, mamak kandung kau. Istri kau mana? Istri kau Ampi. Istri Ampi udah jadi lonte. Udah jadi lonte istri kau. Udah. Sini aku jadi lonte bini kau. Woi, biar masuk surga. Mana bini kau? Istri kau Ampi mana? Jadikan lonte. Sini istri kau jadikan lonte dulu. Yesus mengatakan wanita lonte duluan masuk surga. Kau banyak kali cerita kau menghujat aja kerja kau, anjing kau. Ada suri. Udah turunkan aja nih, turunkan aja Syampi ini penghujat di Syampi ini, turunkan aja. Diam kau anjing. Kau di komalaku nanti kalau mau menghujat kau. Nggak ada otak Syampi itu, memang kemana-mana menghujat. Ini ajaran Kristen kayak gini. Udah itu, ketika mereka menghujat Kristen lain, nggak ada yang ini loh, nggak ada yang menasihatin, malah mendukung. Gila memang ajaran Kristen ini, memang betul parah, mendukung bolak-balik. Nggak ada kata-kata nasihat. Nggak boleh kayak gitu. Kalau kau tidak mampu berdiskusi, jangan kau naik diskusi, karena kau membawa nama Kristen gitu loh. Maunya nggak ada. Satu pun nggak pernah kulihat Kristen itu saling menasihatin, nggak ada. Kalau kita Islam tengok, ketika ada guru kita nggak boleh gitu, kita nurut ikut loh.
tapi Kristen enggak. Memang ajaran kayak gini. Waduh, mudah-mudahan mereka jangan menjadi mayoritas teman-teman ya, karena memang pendeta Melato mengatakan di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral terjadi. Fakta bos, fakta. Kita doakan ya, mudah-mudahan Allah menetapkan persentase mereka tuh 5 ke 6, 5 ke 6, masih 5% aja udah kayak gini, masih 5% saja udah kayak gini, apalagi 10% ya. Jadi kita doakan ya, mudah-mudahan persentase mereka semakin gitu aja. Parah nih Kristen nih, parah, membawa-bawa nama suku, keributan di mana-mana, parah. Bahkan mereka menggunakan nama-nama suku sekarang untuk memecah belah. Ada namanya Minang Kristen, Pendi Aceh, pakai nama Aceh, membawa nama-nama suku yang merusak ini. Dan itu tidak ada menasihati dari mereka Kristen, nggak ada, malah mendukung. Rusak nggak? Bahaya nih teman-teman ya, bahaya ya. Minang Kristen kita udah coba-coba, jangan kau membawa-bawa nama suku. Yang jelas Minang Kristen dia buat live, mereka Kristen-Kristen lain mendukung perbuatan seperti itu, perpecahan. Nggak boleh. Yang namanya Minang itu kalau sudah tidak Minang lagi, keluar dari Minang itu bukan Minang lagi. Kalau dia udah pindah dari agama Islam, dia bukan Minang lagi. Tetapi dari pihak Kristen membuat nama Minang Kristen. Coba, ini adat Minang seperti itu yang sudah dilindungi pemerintah Indonesia. Tetapi mereka membawa nama suku untuk memecah belah. Bahaya nih, bahaya loh. Ya, Pendi Aceh, yang namanya mayoritas. Ini bahaya, nggak boleh kayak gitu. Tapi Kristen sendiri tidak ada yang mendukung teman-teman, bahaya nih, menimbulkan perpecahan di Indonesia nih. Siapa mereka? Jangan kayak gitulah. Kalian saling nasihati, kenapa sih? Kok kalian biarkan? Jangan. Ketika ada pakai nama Minang, silakan. Jangan bawa-bawa suku di sini bos. Kalian sudah mengintervensi adat-adat orang lain. Jangan kalian campurin adat orang lain. Itu adatnya. Kalau sudah menurut adatnya, kalau tidak Islam lagi dia bukan dikatakan Minang, itu adat Minang. Tapi kok kalian biarkan semua Kristen, kalian biarkan? Gak ada otak kalian memang. Ajaran kasih tai kalian memang, ajaran kasihnya gak ada yang bisa dipercaya kalian ini. Makanya banyak yang mualaf kayak gini gara-gara kalian. Tingkah kalian sendiri banyak yang mualaf. Makin kalian buat kayak gitu, makin banyak yang mualaf. Kalian tengok aja lah, nggak ada otak, ribut buat keributan. Nggak aja. Kayak inilah penghujat. Si Ampi itu penghujat, nggak ada nasihatin, nggak ada. Yang buat aku kesel itu dari pihak Kristen itu nggak ada menasihatin, itu loh, nggak ada menasihatin. Nggak boleh, jangan begitu, nggak ada. Tanya Pak Denny nih, Pak Denny aja ampun nasihatin. Pak Denny silakan coba Pak Denny, ada nggak menasihatin Pak Denny? Kenapa? Ada nggak Pak Denny mencoba nasihatin orang-orang Kristen tuh? Apa jawabannya? Kalau aku nggak menasehati. Kalau aku ambil rantai besi, ya, aku taruh di lehernya, aku buang dia ke laut kayak Edis. Udah Pak Denny lakukan itu. Nanti kalau dia belum bertobat, kalau ketemu maksud aku kan di Komalini loh Pak Denny, di Komalini ada nggak nasihat-nasihat? Pak Denny ketika ada penghujat Pak Denny lari, nggak, maksudku dari Kristen tuh ada nggak menasihatin kayak gitu? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak bisa kan? Coba jujur Pak Denny, nggak bisa kan? Seharusnya dinasehati. Aku juga marah kalau ada penghujat, aku marah. Iya, tapi ada nggak Pak Denny nasihatin? Ada, aku yang nasihatin. Mereka terima nggak nasihat itu? Ya, kalau masalah diterima dan tidak diterima itu urusan mereka. Yang jelas aku marah kalau mereka menghujat Nabi Muhammad dan menghujat. Iya, marah Pak Denny. Maksud aku tuh, marah Pak Denny itu di mana gitu loh? Marahnya itu ketika Pak Denny marah kepada mereka enggak? Ya, kepada mereka. Apa respon mereka? Ya, ada yang diem, ada yang karena aku nggak pernah lah Pak Denny nasihatin ku tengok sama orang Kristen. Pernah nggak melihat? Nggak pernah. Enggak. Karena kamu memang benar, kamu memang nggak pernah lihat aku, tapi saudara-saudara Muslim yang lain sering dengar aku begitu, aku marah-marah, dengar. Karena kita yang itu pernah lihat Bang Blender, karena kita jarang ketemu, makanya kamu nggak lihat. Kang Dito pernah dengar Pak Denny nasihatin sama Kristen? Pernah? Tidak pernah. Coba sih. Nggak pernah. Pak Denny turunin yang hujat gitu tadi. Iya kan Pak Denny? Iya, Bang Arif itu juga sebagai saksi itu, Bang Arif tahu. Udah usah ikut blender itu blender setan. Kayak gini anjing nih, ini si Ampi nih. Kenapa kau harus menghujat? Kenapa kau harus menghujat Ampi?
Hah? Kalau udah ribut, coba Pak Dini, coba nasihat. Pak Dini coba nasihatin Ampi nih, coba bisa, coba nasihatin. Bang Ampi, ini kan room diskusi ya. Jadi saran saya itu kalau bisa jangan menghujat junjungan mereka, jangan menghujat secara pribadi. Ayo, kalau kamu memang berilmu, perang ayat aja, itu yang penting. Perang ayat itu lebih penting daripada menghina seseorang atau menghina junjungan orang lain. Iya Tunjukkan benar kebenaran. sudah, tapi kalau kita tanya dia jawabnya ke tempat lain, jawabnya tidak sesuai dengan pertanyaan yang kita tanya. Makanya kita jengkel terus, dia selalu bilang kita congor babi terus. Nah dia juga congor babi, congor anjing. Yang menghina kau itu siapa, Gondol? Anjing kok diam situ. Nah, tengok kan, kayak gitulah mulutnya kan. Anjing katanya kan, kayak ginilah. Menghina kau. Orang Ya, tanya aku udah itu bilang, jawab sesuai pertanyaan. Jangan lari ke sana kemari. Ditanya siapa yang menemani bertemu dengan yang diskusi sama kau tadi siapa? Wahira, kau bilang itu apa? Aku tadi diskusi sama siapa? Kau jawab baik-baik supaya Aku tadi diskusi sama siapa? Kau jawab dulu. Anjing, makanya Apakah aku tadi diskusi sama kau, Ampi? Sekarang kau diskusi sama aku. Yuk, mulai. Pakai data ya, mulai ya. Ayo, silakan, ayo. Diskusi kita baik-baik, yuk. Jangan kamu hujat ya. Ayo, silakan, ayo kita buktikan aja, ayo. Ayo, mulai yuk. Silakan kau bertanya. Ya, pertanyaannya Pi saya jawab ya tadi. Coba buka di surah Al-Baqarah 97 itu jawabannya, sudah ya. Al-Baqarah 97. Saya mau host. Iya, sudah itu. Iya. Dah, sekarang aku bertanya sama kau gantian. Aku bertanya sama kau Ampi ya gantian ya. Oke, kita sepakat. Saya tidak mau dengkau sekarang karena kau Mencret kau, udah turun kau kalau nggak mau diskusi, turun kau, nggak mau diskusi, turun kau. Emosi. Gak mau diskusi kau sama aku, mencret kau kan? Jantungan kau udah. Kalau nggak mencret kau patahkan rahang kau kalau diskusi sama aku. Satu kata mencret kau buat diskusi sama aku. Langsung sekakmat kau buat kau. Enggak aja. Silakan Kang Dito. Iya, Dion ini Kristen apa Muslim? Dion. Aku tuh salutnya sama Bang Blender itu. Dia kalau ada aku tuh santai gitu. Aku suka itu. Ya, Gurunda teman-teman, Gurunda masih beribadah, sholat duhur beliau. Ya, nyantai aja nanti kalau sudah selesai urusannya masuk lagi beliaunya. Jadi setelah beribadah dia ada bertemu dengan Bang Deddy Miswar. Sambil menunggu Gurunda, silakan. Bang Blender sudah capek jongolnya, Bang Blender. Tapi ingin sedikit ya saya sampaikan teman-teman ya, bahwasanya ya nggak ada capek. Ya Ustaz, mana ada capeknya congorku kalau untuk hotel-hotel ku banti terus, mana capeknya. Tapi sedikit ini ya, ketika kita melihat terjadinya perselisihan antara Kristen dengan Kristen, dengan siapa yang disalib, rencana siapa, sampai saat ini belum mendapatkan kesepakatan bersama. Sesama Tritung belum mendapatkan kesepakatan bersama tentang rencana siapakah penyaliban tersebut. Tetapi yang pastinya adalah tertulis di Al-Quran kami semakin benar, semakin nyata kebenaran Al-Quran itu tentang siapa yang disalib. Allah mengatakan duluan bahwasanya mereka berselisih. Surah An-Nisa 157. Mereka berselisih, mereka dalam keraguan-raguan. Apakah ini rencana Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah sudah tahu. Apakah ini rencana Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah mengetahui duluan. Mereka pasti akan berselisih tentang siapa yang disalib. Semua mengatakan rencana iblis, rencana Bapa. Yang benar itu adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Terbukti di An-Nisa 157. Jelas ya? Sampai sekarang ini belum ada kesepakatan dari pihak Kristen. Semua masih beradu. Semakin jelas kebenaran Al-Quran itu, wahai teman-teman Kristen. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semakin jelas.
mereka dalam keraguan-raguan, mereka mengikuti prasangka sendiri. Anisa wa qaulihim qatalna Isa ibn Maryam wa ma salabuhu wa ma qataluhu. Jelas sekali. Allah sudah katakan. Apakah ini nubuat? Allah sudah katakan duluan. Pasti mereka berselisih karena bukan Nabi Isa yang disalib. Mereka mengikuti prasangka. Maka tadi ada Yesus palsu, bermacam-macam. Ada Yesus palsu, pendeta Hatidi juga sama Kristen mengatakan ya bukan yang disalib itu bukan Yesus asli. Banyak berselisih. Tapi Al-Quran sudah mengatakan itu. Berarti kebenaran Al-Quran semakin jelas. Tinggal kalian sajalah untuk menilai. Ketika kalian mati, 3 pertanyaan tanya malaikat. 3 pertanyaan. 1, siapa nama Tuhanmu? Yang perlu ditanya. Pilih mana? Retak ginjal kau, retak rahang kau, pecah kepala kau. Pilih mana, Ten? Mau pilih mana? Kalau ditanya malaikat. 3-tiganya berserak. Siapa nama Tuhanmu? Kenapa? Kenapa aku berani mengatakan seperti itu? Sampai sekarang ini kalian tidak bisa membuktikan kebenaran agama kalian. Sampai saat ini menseret semuanya, menseret. Kita mencari kebenaran, ya kan? Kita mencari kebenaran, buktikan kebenaran Kristen. Sampai sekarang tidak ada yang bisa membuktikan kebenaran agama kalian. Sampai saat ini Islam masih dikatakan agama benar, agama satu-satunya diridhoin Allah, dan benarlah kalau begitu surga ajaran mengikuti ajaran Islam. Makanya ketika kalian nanti mati, 3 pertanyaan malaikat. Retak ginjal kau, retak rahang kau, pecah kepala kau. Salah satu lah Pak Deni. Pak Deni, ini siapa nama Tuhanmu? Apa? Yesus. Mana ginjal? Ginjal. Ketepak, kena ginjal. Bengkok ginjal. Bengkok ginjal Pak Deni sebelah. Aduh, berserak. Makanya saranku, kalau nanti mati, sampaikan kepada keluarga, buat 2 peti. 1 untuk diri kalian, 1 petinya untuk isi tilam kapuk sama helm. Untuk tahan pukul. Tilam kapuk sama helm. Nah, itu dia ya. Dalam nggak biar gak kena pentung malaikat, karena sampai sekarang belum ada yang bisa membuktikan ajaran Kristen benar. Alright. Oh ya, udah pada ini udah batuk dia. Udah lanjut Bang, lanjutkan kita. Ya, sambil nunggu Ya, oke. Kalau Saya sapa dulu Bang Deni ya. Saya sapa dulu Bang Donald dari tadi diam. Selamat siang Bang Donald. Dibuka mute-nya Donald, kalau tidak ngomong saya turunkan ya. Saya ganti teman Kristen yang lain. Donald. Iya, selamat siang. Iya. Agamanya apa Bang Donald? Alhamdulillah Islam. Oh ya, Islam. Bang Dion Islam, Kristen?